gugup. Bertemu kembali dengan saya Deborah Sari Dewi, calon guru penggerak dari Kota Medan Angkatan 2. Nah, kali ini kita akan khusus membahas mengenai rencana aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa latar belakang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah bahwa anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana anak lahir sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Latar belakang yang kedua adalah indahnya perbedaan kekuatan diri. Ketika guru menyadari perbedaan dari setiap anak, itu akan menjadi kekuatan dalam proses pembelajaran sehingga akhirnya meningkatkan potensi dari anak itu sendiri. Latar belakang yang ketiga adalah dengan pembelajaran diferensiasi, anak akan memperoleh kesempatan belajar yang sama untuk setiap murid, di mana pembelajaran mereka peroleh adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kondisi murid tersebut. Nah, apa tujuan pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, memaksimalkan potensi murid. Karena ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi murid, ini tentunya akan memaksimalkan potensi dari murid itu sendiri. Tujuan kedua adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari berbagai nilai kehidupan yang penting, karena mereka langsung mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka akan belajar berbagai nilai kehidupan, misalnya tentang indahnya perbedaan, indahnya keberagaman, saling menghargai, dan itu sangat penting bagi nilai kehidupan yang mereka butuhkan nanti. Karena itulah sebenarnya tujuan pendidikan. Tujuan yang ketiga adalah membentuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena dengan pembelajaran diferensiasi akan membentuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi ini adalah yang pertama, yaitu berkembangnya potensi murid sesuai minat, profil, dan kesiapan belajar si murid. Yang kedua, yang tentunya pembelajaran akan berpusat pada siswa. Nah, bagaimana langkah-langkah deskripsi kegiatan pembelajaran diferensiasi ini? Yang pertama tentunya melakukan pemetaan siswa atau pemetaan murid. Kalau pada pembelajaran secara daring, ini bisa dilakukan dengan memberikan tes kognitif dan non-kognitif yang diberikan secara online, misalnya melalui Google Form, di mana sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan dulu sosialisasi bersama orang tua, sehingga orang tua akan mendukung proses ini dan anak akan diberi kesempatan untuk menjawab sendiri tes kognitif tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun RPP dan baik itu proses juga konten yang berdiferensiasi. Dengan RPP ini, maka guru akan menyusun rancangan pembelajaran, rancangan proses, juga konten yang berdiferensiasi sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan diferensiasi yang sudah disusun tadi. Dan tentunya pada proses ini mungkin ada terjadi berbagai kendala atau mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan rencana. Tapi yang keempat adalah melakukan evaluasi, yaitu melakukan refleksi atas pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan. Nanti melalui evaluasi ini dan refleksi ini, ketika ada hal yang perlu ditingkatkan atau mungkin dihindari, untuk menjadi evaluasi untuk pembelajaran diferensiasi ke depannya. Nah, tentunya pembelajaran diferensiasi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak, yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian dukungan dari orang tua murid sebagai pendamping pembelajaran jarak jauh yang mendampingi anak dari rumah, kemudian organisasi atau lembaga pendidikan lainnya, baik itu komunitas guru atau organisasi berhubungan dengan pendidikan yang lainnya yang mendukung proses pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, pembelajaran diferensiasi ini merupakan cerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tentunya ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi yang lain.